Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabinal mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan puja serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan iman Islam, sehat walafiat, dan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dakwah Tegal channel yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini 16 Oktober 2022 kita akan kembali melanjutkan kajian 2 mingguan kita, yaitu kitab Al-Fikrul Al-Islami karangan Syekh Muhammad Ismail. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab berkaitan tentang fardu kifayah atau kewajiban kolektifnya. Nanti insya Allah akan dipaparkan oleh guru kita Ustadz Yan S. Prestiadi MA. Terlebih dahulu kita sapa pembicara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustadz, gimana kabarnya di Tegal? Alhamdulillah. Ini Purwakarta hujan terus enggak nih? Ya alhamdulillah, diguyur hujan beberapa hari. Yeah. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, insya Allah kajian kita pada malam hari ini bisa menghangatkan suasana yang dingin ya akibat hujan, karena insya Allah materi ini menarik dan bisa nanti dijadikan sebagai salah satu bahan kita untuk menimba ilmu. Sepenuhnya waktu kami persilakan kepada Ustadz Ian, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zaini bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para pemirsa channel YouTube Dakwah Tegal di manapun Anda berada di kesempatan hari yang insya Allah masih di Rabiul Awal ini ya. Kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Fikrul Islami, masterpiece dari Syekh Muhammad Ismail rahimahullah. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya. Viewers dakwah channel YouTube Dakwah Tegal dimanapun Anda berada, tak lupa Al-Fakir pun mengucapkan terima kasih kepada
para kerabat kerja, juga kepada host yang sudah mempersilahkan waktu kepada Al-Fakir untuk menyampaikan materi yang sungguh menarik, yang sungguh luar biasa berharga ini ya. Ini pemikiran yang brilian, yang ini akan mungkin hari ini kita akan sedikit merevisi pemahaman yang berkembang di masyarakat hari ini mengenai fardu kifayah atau mengenai kewajiban kolektif. Jadi mungkin kajian kita akan awali dengan sesuatu gambaran ya. Jadi dalam hasanah keilmuan Islam yang katakanlah dalam hal ini fikih ya, itu hukum taklifi dalam hal ini adalah kewajiban atau kefarduan. Nah ini dari sisi pelaksana gitu ya, dari sisi kuantitas pelaksana gitu, bisa dibilang seperti itu para ulama membagi menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Hanya saja muncul suatu persepsi di tengah-tengah publik bahwa fardu kifayah itu nomor 2 gitu ya. Fardu kifayah itu nomor 2, sedangkan nomor 1 adalah fardu ain. Atau ada yang mengutamakan fardu ain dulu, setelah itu fardu kifayah. Nah, apakah penomor 2an fardu kifayah ini benar atau salah? Maka insya Allah nanti kita akan kaji kitab ini, nanti akan terjawab sudah yang sebetulnya seperti apa mengenai fardu kifayah atau kewajiban kolektif ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat kitabnya, alhamdulillah semua di kitab Al-Fiqhul Islami itu. Al-fardu ala kifayati fardun ala kulli muslimin. Ini judulnya ya. Jadi dibuka halaman yang mencantumkan judul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fardu ya, wa khitabus syari. Fardu adalah seruan pembuat syariat. Al-muta'alliqu bitolabil fi'li tolaban jaziman. Yang bersifat tegas berkaitan dengan tuntutan melakukan perbuatan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimus sholata, dan dirikan oleh kalian sholat. Quran surat Al-Baqarah. Juga ayat yang lain, infiru khifafa wa siqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Ini Quran surat At-Taubah. Itu karakteristik dalil yang ini menunjukkan kewajiban dari Al-Quran. Selanjutnya dari As-Sunnah. Kaqauli alaihi wassalam, ini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Ini riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan para imam hadis yang lain. Man mata walaysa fi unuqi bayatun faqad mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tiada bayat di pundaknya, maka ia mati laksana mati jahiliyah. Ini riwayat Imam Muslim. Mengapa kita memunculkan sampel beberapa dalil ini? Mu'alif menyampaikan begini. Fahadin nususu kulluha, jadi semua nas tersebut gitu ya, semua nas tersebut khitabun minasyari. Ini adalah seruan ya. Seruan dari pembuat syariah, muta'alliqun bitolabil fi'li, yang berkaitan dengan tuntutan melakukan perbuatan, tolaban jaziman secara tegas. Nah, jadi semua nas tersebut merupakan seruan ya, yang bersifat tegas dari pembuat syariat,
yang berkaitan dengan perintah melakukan perbuatan. Wallazi ja'ala talaba jaziman al-qarinatul lati ja'at fima yata'allaku bitolabi. Yang membuat tuntutan tadi itu sifatnya tegas alias wajib, ini adalah indikasinya, ya. Indikasi yang ada terkait dengan tuntutan tersebut. Faja'alathu jaziman, sehingga tuntutannya menjadi tegas. Fayajibul qiyamu bihi, lalu wajib dilaksanakan. Ini sedikit kita akan berpetualang ke ranah usul fikih mengenai cara memahami mengapa dalil itu bisa mengarah kepada kewajiban dan sebagainya. Jadi kalau dalam konteks usul fikih, ya, untuk memahami dalil itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, haram dan sebagainya, itu nanti ada indikasinya, ya, ada qarinah. Dan itu kurang lebihnya meminjam dari disiplin balaghah, ya, yang mana juga di dalam balaghah ada qarinah. Wabil khusus, ya, dalam konteks ilmu bayan, ya. Baik, selanjutnya Iwan Fillah Mu'alif juga menyampaikan wala yaskutul fardu bihalin minal ahwal. Hukum fardu sejatinya tidak akan gugur dalam kondisi apapun hatta yuqamal amalu alladzi furido, sampai perbuatan yang difardukan terlaksana. Wa yastahaqqu tarikul fardil iqaba ala tarkihi. Orang yang meninggalkan fardu layak mendapat siksa karena meninggalkannya. Wa yazallu, ya, wa yazallu asiman hatta yaquma bi, dan senantiasa berdosa hingga ia melaksanakan atau menunaikan. Ini penting bagi kita untuk memahami bahwa gugurnya suatu kefarduan, ya, itu bukan karena seseorang tidak mampu atau seseorang itu ada udzur atau apa, bukan, ya. Tapi gugur suatu hukum, maksudnya gugur suatu hukum itu hukum tersebut tidak dibebankan lagi, ya, atau hukum tersebut tidak perlu dilaksanakan lagi karena sudah tuntas dilaksanakan. Nah, hukum fardu itu tidak akan gugur hingga perbuatan yang difardukan terlaksana. Nah, ini frame yang saya kira lazim diketahui dan ini semuanya paham, ya, seperti itu. Nah, karena itulah wala farqa fi dzalika baina fardil ain wa fardi alal kifayah. Ya. Jadi tidak ada perbedaan mengenai hal itu antara fardu ain, yaitu kewajiban personal, dan fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif, ya. Fakulluha fardun ala jami'il muslimin. Semuanya merupakan fardu bagi seluruh kaum muslimin. Jadi hukum fardu itu kan tadi tidak akan gugur kecuali kalau sudah dilaksanakan, kan gitu, ya. Poin yang pertamanya. Yang keduanya, meninggalkan mendapat siksa. Kenapa? Karena tolaban jaziman tadi. Fardu itu tolaban jaziman, ya. Tuntutannya atau perintahnya itu sifatnya tegas. Jadi perintahnya tegas untuk melaksanakan perbuatan. Nah, dari sisi itu jelas, ya, fardul ain dan fardul kifayah atau fardul al kifayah itu sebetulnya sama saja. Sama, adalah fardun ala jami'il muslimin. Fa qauluhu ta'ala, jadi firman Allah Ta'ala, aqimus shalah, fardu ain, ya, adalah fardu ain. Wa qauluhu Ta'ala, dan firman-Nya, infiru khifafa wasiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, itu adalah fardu kifayah.
Wa qaulu alaihi salatu wassalam innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Ini adalah fardu ain. Wa qaulu salam dan juga sabda Rasulullah ya. Man mata wa laysa fi uniki bayatun faqad mata mitatan jahiliyah al-hadis. Fardu kifayah. Nah, ini adalah fardu kifayah. Jadi dalil ini ya imam dijadikan untuk diikuti itu fardu ain. Jadi makmum ya harus ngikutin imam, fardu ain setiap makmumnya. Lalu man mata walaysa fi unuqihi bai'ah. Siapa yang mati dan tiada bayat di pundaknya maka matilah sebenarnya dia. Ini adalah fardu kifayah hukumnya mengenai bayat ini. Wa kulluha fardun. Nah, semuanya itu fardu ya. Tasbutu bi khitabi syari al-muta'alliq. Ya, al-muta'alliq. Ya, al-muta'alliqi bi talabil fi'li talaban jazim. Jadi semuanya itu fardu yang ditetapkan melalui seruan pembuat syariat yang bersifat tegas berkaitan tuntutan atau perintah melakukan perbuatan. Nah, di sini ada peringatan penting dari Syekh Muhammad Ismail rahimahullah. Fa muhawalatu tafriq, ya, muhawilatu tafriq, ya, baina fardil ain wa fardi alal kifayah min jihatil wujub, ya. Jadi dari aspek dari segi kewajiban ini ya, upaya pemisahan antara fardu ain dan fardu kifayah ismun indallah ya. Ini merupakan perbuatan dosa di sisi Allah. Wa saddun an sabilillah, dan termasuk menghalangi hamba dari jalan Allah. Karena dia tidak bisa melaksanakan kewajiban. Wa mughalatatun litasahuli bil qiyami bi furudillahi ta'ala. Serta termasuk perbuatan keliru yang meremehkan pelaksanaan kewajiban dari Allah Ta'ala. Nah, disinilah tidak boleh kita itu memisahkan, membedakan, mendiskriminasikan fardu kifayah dari fardu ain. Ya, tidak boleh ada saling mengeliminir. Justru dua-duanya itu dilaksanakan sama saja, semuanya fardu. Bahkan sampai-sampai kalau kita perhatikan turos ya, jadi al-qiyamu bi fardil kifayah aula min qiyami bi fardil ain. Bahkan ada yang sampai punya kaidah seperti itu. Ya. Jadi ada sebagian ulama yang punya kaidah al-qiyamu bi fardil kifayah aula minal qiyami bi fardil ain. Jadi al-qiyamu bi fardil kifayah aula minal qiyami bi fardil ain. Jadi menunaikan fardu kifayah lebih utama dari menunaikan fardu ain. Ini bahkan sebagian ulama ada yang punya kaidah seperti itu. Nah, siapa? Misalnya seperti Abu Ishaq al-Isfirayini, ya, juga ada Abu Muhammad al-Juwaini, juga ada putra beliau yang terkenal dengan Imam al-Haramain, ini punya pendapat seperti itu. Ya, al-qiyamu bi fardil kifayah aula min al-qiyami bi fardil ain. Nah, tapi ini pendapat ini silakan diterima atau tidak. Yang pasti ya terlepas dari sebagian ulama bahkan memandang utama fardu kifayah justru yang sebetulnya seperti itu katanya. Nah, tapi yang terlepas dari itu ya fardu ain dan fardu kifayah itu sebetulnya sama. Dari aspek kewajiban sama ya, jadi tidak boleh dipisahkan. Sama-sama wajib. Amma min haitsu suqutul fardhi. Adapun dari aspek gugurnya hukum fardu ya. Amman wajib alaihi, bagi yang menerima kewajiban. Fa innahu aidan ya, tentu sama juga ya. La farqa baina fardil ain wa fardil kifayah. Ya, tentu sama juga, tiada perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Jadi ada dua sisi yang dikaji oleh beliau Syekh Muhammad Ismail. Yang pertama dari aspek min jihatil wujub ya, dari aspek kewajiban. Terus
min haitsu sukutul fardi, dari aspek gugurnya hukum. Jadi dari dua aspek ini fardu kifayah itu setara dengan fardu ain, sama aja. Dia sama-sama kewajiban. Wala yasqutul fardu hatta yuqamal amalul ladzi talabahu syari'. Jadi hukum fardu itu tidak akan gugur hingga perbuatan yang dituntut pembuat syariat terlaksana. Sawa'un talabal qiyam bihi min kulli muslimin kasalatil maktubah. Ya, statusnya sama saja, baik berupa tuntutan pelaksanaan bagi setiap individu muslim, semisal sholat wajib 5 waktu ya, au talabal qiyami bihi min jamil muslimin ka bai'atil khalifah, atau tuntutan pelaksanaan bagi seluruh kaum muslim semisal pembayatan khalifah. Ini hanya sampel di sini disampaikan. Sampel diambil dari siasah syariah ya. Fa inna kullan minha, jadi kedua tuntutan tersebut la yasqutu hatta yuqamal amal, tidak akan gugur hingga perbuatan yang dituntut terlaksana. Ai hatta tuqama sholatu, yaitu hingga sholat terlaksana ya. Hatta yuqamal khalifatu wa tahsulul bai'atu lahu, dan hingga khalifah tegak serta terlaksana baiat kepadanya. Ini kita sudah pernah kaji dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ini karya Imam Al-Mawardi rahimahullah. Iwan Fila bisa merujuk ke situ lebih panjang lebar ya. Kita sudah pernah kaji satu bab ini mengenai Al-Imam di kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Baik, kita kembali lagi. Nah, fardul kifayah, jadi hukum fardul kifayah la yasqutu an ayyi wahidin minal muslimin ya. Tidak akan gugur dari seorang muslim pun idza qama ba'duhum bima yuqimuhu hatta yatimma qiyamuhu ya. Jika sebagian kalangan sudah berupaya melaksanakan sampai fardhu kifayah tersebut terlaksana sempurna. Ini kutipan ini sangat penting yang ini nih. Fardul kifayah la yasqutu an ayyi wahidin minal muslimin idza qama ba'duhum bima yuqimuhu hatta yatimma qiyamuhu. Ini kata kuncinya, hatta yatimma qiyamuhu. Sampai fardu kifayah tersebut terlaksana secara sempurna. Kalau sudah terlaksana secara sempurna barulah gugur. Jadi gugurnya suatu kewajiban fardu kifayah itu bukan karena ada orang yang sedang berupaya melaksanakan itu, bukan itu. Tapi kalau sudah terlaksana sempurna. Wa yabqa kullu muslimin asiman madamal qiyamu bil amali lam yatim. Maka dari itu setiap muslim ini bakal tetap berdosa selama pelaksanaan perbuatan yang diwajibkan belum sempurna. Ya, wala dzalika, karena itu ya, faminal khata, termasuk sebuah kesalahan, an yuqala, kalau ada yang menyatakan anna fardal kifayati, yang namanya fardu kifayah, huwallazi idza qama bihil ba'du sakata anil baqin ya. Nah, jadi ini pernyataan yang salah gitu ya. Jadi pernyataan yang salah adalah fardu kifayah adalah jika sebagian kalangan telah berupaya melaksanakan maka yang lain gugur kewajibannya. Nah, ini pernyataan yang salah. Faminal khata an yuqal ya. Fardal kifayah waladzi idza qama bil ba'du saqata anil baqin. Ini adalah pernyataan yang salah. Jadi fardu kifayah itu tidak gugur ya kalau hanya sekedar ada yang sedang menunaikannya atau sedang melaksanakannya. Kecuali kalau sudah sempurna baru bisa gugur. Maka dari itu yang benar seperti apa? Nah, yang benar adalah bal fardul kifayah huwa alladzi idza aqamahu al-ba'du saqata 'anil baqi ya. Nah, justru yang benar itu adalah fardu kifayah itu adalah jika sebagian kalangan telah berhasil melaksanakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Jadi kata kuncinya di sini saya agak unik juga nih baca ini. Ini ada dua
idiom yang beda. Yang pertama idza qoma bihil ba'd. Yang kedua idza aqamahul ba'du. Nah, Iwan Filah qoma bihi dengan aqamahu ini dua hal yang beda. Ya. Jadi ketika yang pertama idza qoma bihi, nah ini maksudnya adalah telah berupaya melaksanakan. Tetapi ketika disebutkan dengan idza aqamahul ba'du, nah ini maksudnya adalah telah berhasil melaksanakan. Nah, aqama itu berhasil, qoma itu sedang melaksanakan, berupaya melaksanakan. Jadi antara berupaya melaksanakan dengan berhasil melaksanakan itu beda konsekuensinya bagi fardu kifayah. Kalau suatu kewajiban itu sedang berupaya dilaksanakan, maka yang lain masih tetap kena radar kewajiban fardu kifayah ini. Tetapi kalau misalnya sudah berhasil sebagian kalangan melaksanakannya secara sempurna, nah maka inilah yang dimaksud gugurnya kewajiban fardu kifayah dari yang lain ketika sudah ditunaikan oleh yang secara sempurna. Wasukutuhu, beliau melanjutkan, jadi gugurnya kewajiban tersebut inaidin ketika itu amrun waqi'iyun, ya, adalah amrun waqi'iyun, ya, adalah hal yang nyata. Jadi tertunaikan gugurnya kewajiban, jadi gugurnya kewajiban dalam fardu kifayah. Nah, jadi sukutuhu, gugurnya kewajiban inaidin ketika itu amrun waqi, ya, amrun waqi'iyun. Jadi ini prasyarat selanjutnya. Dikatakan berhasil melaksanakan kewajiban sehingga gugur yang lain melaksanakannya. Nah, itu adalah parameternya adalah sukutuhu hinaidin amrun waqi'iyun. Jadi gugurnya kewajiban itu ini berdasarkan perkara yang nyata, berdasarkan hal yang real, berdasarkan hal yang real. Sudah tunai, sudah terlaksana, sudah berhasil gitu. Lianal amal al matluba qad qoma, pasalnya perbuatan yang diwajibkan sudah terlaksana wa wujida dan terjadi. Falam yabqa majalun li baqaihi, sehingga tiada lagi tanggungan, ya, sehingga tiada lagi beban kewajiban bagi yang lain. Hada wa fardu alal kifayah. Inilah yang dimaksud fardu kifayah. Wa huwa kafardil aini sawa'an bisawain, yang statusnya sama persis dengan fardu ain. Waladhalika, karena itu, ya iman fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah, fa'ina iqamata daulatil islamnya, ini sampel kasus kewajiban fardu kifayah. Karena itu menegakkan daulah Islam, gitu ya. Fardun ala jamil muslimin, adalah fardu bagi seluruh kaum muslimin. Gitu ya. Menegakkan daulah Islamnya fardu ala jamil muslimin. Ai ala kulli muslimin minal muslimin, artinya fardu bagi setiap individu dari kaum muslimin. Karena tadi kaidahnya bahwa yang namanya fardu kifayah, ya, letak dari sisi pelaksanaannya tadi itu hanya pada bagian tadi itu saja. Ketika sudah terlaksanakan secara tuntas oleh sebagian yang lain. Sedangkan kalau fardu ain, kewajibannya tidak gugur, jadi selalu kalau orang masing-masing sudah melaksanakan, maka dia gugur. Jadi iwan fillah, kalau kita masuk ke kasus dari katakanlah daulah Islam, misalnya yang siasat syariah ini, atau misalkan pengurusan jenazah, belajar ilmu ulumus syariah yang fardu kifayah, dakwah yang fardu kifayah, bahkan syiar agama yang fardu kifayah dan sebagainya. Nah, sebetulnya itu juga fardu bagi setiap individu dari kaum muslimin. Ya, selama belum ditunaikan, selama belum terlaksana secara tuntas. Kalau bicara soal siasat syariah mungkin
kita bisa meminjam konklusi dari Ibnu Khaldun. Beliau menyatakan dalam muqaddimah yaitu nasbul imam wajibun wa qad arafa wujubuhu fi syar'i bi ijma'i sahabati wa tabi'in. Beliau seperti itu. Jadi mengangkat seorang imam ini wajib hukumnya. Kewajibannya bisa diketahui di dalam syariat ya. Jadi kewajibannya dapat diketahui dalam syariah yang berdasarkan ijma para sahabat dan tabi'in. Baik, iwan fillah, dilanjutkan lagi. Dalam kitab ini pun disampaikan wala yasqutu hadal fardu an ayyi wahidin minal muslimin ya, hatta taquma daulatul islamiyah. Jadi kita lihat di sini bahwa hukum fardu ini tidak akan gugur dari seorang muslim manapun hingga daulah Islam berdiri. Ini dalam konteks fardu kifayahnya, ambil kasus jasa syariah misalnya. Fa idza qamal ba'du bima yuqimu daulatal islamiyah, jika sebagian kalangan ini telah berusaha mendirikan daulah Islam ya, la yasqutul fardu an aywahidin minal muslimin, bukan berarti hukum fardu itu gugur dari siapapun individu kaum muslimin ya, madamat ad-daulatul islamiyah lam taqum, selama daulah Islamnya belum berdiri. Jadi selama si fardu kifayahnya itu belum berdiri, belum tuntas secara sempurna, walaupun yang lain sudah berupaya untuk menegakkan tapi belum sempurna, belum tertunaikan, nah maka sebagian kalangan tadi dianggap ya belum menunaikan, sebagaimana apalagi kalangan yang lainnya. Wa yabqal fardu ala kulli muslimin. Nah inilah akhirnya yang fardu kifayah itu tetap dibebankan terhadap setiap muslim akhirnya. Ya, wa yabqal ismu ala kulli muslimin hatta yatimma qiyamu daulah. Dan mereka tetap berdosa sampai daulah Islamnya ya, daulah Islamnya berdiri sempurna. Nah, maka dari itu iwan fillah, kalau kita melihat penjelasan para ulama, fardu ain ya, fardu ain itu selamanya tidak akan bisa menjadi fardu kifayah. Itu kaidahnya gitu. Tetapi fardu kifayah itu akan menjadi fardu ain. Gara-gara apa? Gara-gara belum dilaksanakan secara sempurna oleh sebagian kaum muslimin yang lain. Nah, jadi kalau fardu ain itu nggak bisa jadi fardu kifayah. Tapi fardu kifayah itu ketika belum tunai secara sempurna, dia akan menjadi fardu ain bagi semuanya. Gitu ya. Ini perbedaan yang mungkin signifikan. Jadi perbedaan fardu kifayah fardu ain itu bukan dari sisi kewajibannya. Ya, bukan dari bobot kewajiban, bukan. Atau bukan dari sisi gugurnya kewajiban, karena dua-duanya sama. Gitu ya, sama-sama wajib dan sama-sama gugur kalau sudah terlaksana secara tuntas. Nah, namun untuk fardu kifayah ini keunikan. Kalau belum bisa terlaksana secara tuntas, maka dia bisa berubah menjadi fardu ain bagi semuanya. Dan semuanya akan tetap berdosa sampai bisa tunai gitu ya, kewajibannya. Wala yasqutul ismu an ay muslimin hatta yubashshiral qiyam. Dosa itu tidak akan gugur dari seorang muslim, dari seorang individu muslim. Hatta yubashshirul qiyama bima yuqimha mustamirran ala dzalika hatta taquma. Hingga dia senantiasa beraktivitas menegakkan kewajiban itu hingga terlaksana. Ini ada menariknya, mustamiran ya. Ini jadi harus terus berupaya. Wajihadul faransiyin fil Jazair fardun ala jamil muslim. Ini kasus update pada tahun penulisan kitab ya. Jadi kitab ini kan ditulis 1958 pada saat Prancis menjajah Aljazair ketika itu. Makanya ini dijadikan suatu contoh yang kontekstual bagi masa itu ya oleh Syekh Muhammad Ismail. Beliau menyatakan wajihadul faransiyin, gitu ya. Contoh kasus berjihad melawan penjajah Prancis fil Aljazair, ya.
fil Aljazair. Di Aljazair, fardun ala jami muslimin, adalah fardu bagi seluruh kaum muslim. Fa idza qama alul Jazair bi jihadil Faransiyin, ketika penduduk Aljazair bangkit melawan penjajah Perancis ketika itu, la yasqutul fardu an ahadin minal muslimin, itu tidak berarti hukum fardu itu sudah gugur ya dari setiap kaum muslimin. Hatta yatima akhrajul Faransiyin minal Jazairi wa yatiman tisorul muslimin, hingga pasukan Prancis dapat diusir dari Aljazair dan kaum muslimin memperoleh kemenangan sempurna. Sebagaimana dulu Indonesia, ya, negeri ini berjihad melawan penjajah Belanda ketika itu, melawan penjajah Jepang ketika itu. Nah, kewajiban jihad ini akan terus terbebani kepada semua sehingga seolah-olah menjadi fardu ain. Nah, dari sinilah kalau kita baca sejarah, akhirnya terjadi perang semesta. Perang semesta itu sebetulnya diinspirasi dari perubahan fardu kifayah menjadi fardu ain tadi. Perang semesta berarti kan mengerahkan semuanya yang ada. Jadi kita jadi ngeklop. Kenapa Indonesia dulu atau negeri ini dulu menggunakan perang semesta? Ternyata ini inspirasinya. Ketika fardu kifayah belum tunai secara sempurna, maka ketika itu fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Semuanya wajib, ya. Semuanya harus menunaikan sampai apa? Sampai ikhrajul Faransiyin dalam konteks ini, ya, minal Jazair wa yatimul intisar. Jadi harus sampai ikhraj, mengusir penjajah, sampai akhirnya yatiman tisorul muslimin, kaum muslimin menang secara sempurna. Iwan Filah, akhirnya Syekh Muhammad Ismail menutup bab ini dengan ungkapan sebuah konklusi dari apa yang kita kaji secara simultan tadi, ya. Wa hakadza kullu fardin 'alal kifayah yabqa fardan 'ala kulli muslimin, ya. Demikianlah setiap fardu kifayah tetap menjadi fardu bagi setiap muslimin. Wala yasqutu hadzal fardu, hukum fardu ini tidak akan gugur hatta yuqamal amalul matlubu, hingga perbuatan yang diwajibkan terlaksana sempurna. Nah, ini Iwan Filah beberapa kritik dan koreksi mengenai kalau kita membaca ulang mengenai fardu kifayah, kewajiban kolektif ini, maka kita dapati tadi dari sisi min jihatil wujub, dari sisi kewajiban sama-sama wajib. Dari sisi gugurnya kewajiban juga sama-sama gugur kalau sudah tunai pelaksanaannya secara sempurna. Hanya saja di tengah-tengah masyarakat terjadi suatu diskriminasi terhadap hukum fardu kifayah. Entah bagaimana ceritanya, jadi individual, ya, jadi seperti itu. Padahal Iwan Filah, fardu kifayah ini sebagian ulama, ya, itu ketika melihat menerawang hukum-hukum fardu kifayah, itu banyak sekali yang berkaitan erat dengan kehidupan publik yang luar biasa, sangat vital. Maka dari itu, ketika ada yang mengeliminasi kewajiban, yaitu mengeliminasi fardu kifayah dari kamus kewajiban umat Islam, maka ini sangat berbahaya. Karena Iwan Filah, mudah-mudahan dengan membaca ulang fardu kifayah, kewajiban kolektif ini, kita jadi paham bahwa ternyata fardu kifayah ini adalah kewajiban, sama-sama kewajiban yang harus ditunaikan. Tidak perlu, ya, dipertentangkan dengan fardu ain. Sama-sama wajib dilakukan dan sama-sama berdosa kalau diabaikan, dilalaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah tadi sama-sama kita sudah mendengarkan, ya,
berkaitan tentang materinya berkaitan dengan fardu kifayah. Kita mungkin sudah pernah mendengar ya tentang istilah fardu kifayah. Tetapi ketika dijelaskan lebih rinci lagi, dijelaskan lebih detail lagi, ternyata memang ada yang seperti disampaikan oleh Ustadz Yan tadi, ada sesuatu yang mungkin sebagian orang baru memahami, baru mengetahui terkait dengan fardu kifayah dan fardu ain. Ya, seolah-olah kadang-kadang fardu kifayah itu diabaikan dan sebagainya. Nah, menarik Ustadz untuk materi berkaitan tentang fardu kifayah. Setidaknya saya ada 2 pertanyaan ya berkaitan tentang materi ini. Yang pertama adalah bahwa kalau tadi dikatakan jihad fisabilillah tadi ya, dikatakan dicontohkan itu adalah pada saat Prancis menjajah Aljazair. Kemudian kewajiban itu tidak hanya untuk merakyat Aljazair, tapi juga untuk kaum muslimin. Ya. Karena dikatakan itu adalah fardu kifayah. Nah, pertanyaannya bahwa di zaman ini pun kita tahu bersama terjadi hal itu. Misalkan di Palestina, misalnya berkaitan tentang penjajahan yang masih dilakukan oleh Israel, oleh kaum muslimin yang ada di Palestina. Nah, sedangkan tadi kalau menurut apa yang disampaikan Ustadz, berarti seluruh kaum muslimin itu pun menjadi bagian yang terbebani, katakanlah, kewajiban untuk menghilangkan penjajahan yang ada di tanah kaum muslimin, baik di Palestina ataupun yang lain. Nah, mungkin ini sekaligus gabung dengan pertanyaan yang kedua lah. Lalu bagaimana cara kita untuk menggugurkan fardu kifayah yang telah dibebankan kepada kita, sementara sisi lain kita tidak memiliki kemampuan untuk itu? Atau bagaimana caranya untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayah dengan kemampuan yang kita miliki, supaya kelak di hadapan Allah kita memiliki hujah bahwa kita termasuk orang-orang yang melaksanakan fardu kifayah itu. Monggo Ustaz. Iya, pertanyaannya cukup menarik ya. Dan pertanyaan itu memang tentunya tidak bisa dijawab secara panjang lebar hari ini ya, karena mungkin ada segmen khusus nanti ya, insya Allah di kesempatan yang lain. Tapi setidaknya kalau kita tadi ya perhatikan, mungkin pada paragraf tadi akhir-akhirnya. Nah, kata kuncinya itu gini. Wala yaskutul ismu an ay muslimin hatta yubasirul qiyamah bima yukimuha mustamirran. Nah, mustamirran ala dzalika hatta takuma. Dosa itu tidak akan gugur dari seorang individu muslim hingga dia senantiasa beraktivitas untuk menegakkan kewajiban hingga terlaksana. Jadi ada istimror, gitu ya, kalau kita perhatikan di sini. Nah, jadi yang pertama kita lihat dari sisi sebagian kalangan yang sedang berupaya, nah, untuk melaksanakan kewajiban fardu kifayah. Namun dia belum bisa menunaikannya, ya kan? Belum bisa menunaikan secara sempurna. Tapi dia mustamiran, ya, terus menerus berupaya. Nah, maka ini yang dimaksud. Maka dia sebetulnya, ya, ini dia sudah bisa dibilang dicatat oleh Allah sedang mengerahkan kemaksimalannya untuk menunaikan kewajiban. Walaupun kewajibannya belum tunai, belum tuntas, belum sempurna misalnya. Tapi dia mustamiran. Nah, gitu. Nah, ini nggak ada masalah yang seperti ini. Nah, yang ada masalah adalah yang nonton.
yang nonton kewajiban ini misalnya, atau yang mengabaikan kewajiban, atau yang menutup mata dan seolah-olah oh biarin sudah ada yang melakukannya. Nah inilah yang berdosa, ini kelompok ini sebetulnya. Kenapa? Karena dia tidak mustamiron, ya. Dia tidak melakukan aktivitas yang terus-menerus untuk bisa menunaikan. Ya alih-alih melakukan aktivitas terus-menerus untuk menunaikan kewajiban, dirinya saja tidak memahami bahwa itu kewajiban. Nah itu lebih celaka. Nah karena itu Iwan Villa, katakanlah membebaskan Palestina memang harus diawali dengan suatu frame bahwa membebaskan Palestina ini adalah kewajiban, bukan ya dia adalah kewajiban, bukan suatu hal yang ini bisa diserahkan kepada yang lain. Tapi ini adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Nah itu frame-nya harusnya yang dibangun. Karena membela negeri kaum muslimin, hukum asalnya oleh kaum muslimin juga. Jadi ketika frame-nya itu bahwa membebaskan Palestina itu adalah sebuah kewajiban bagi kaum muslimin, maka kesimpulan selanjutnya adalah Palestina adalah urusan kaum muslimin, bukan urusan lembaga-lembaga apapun lah yang namanya itu yang sampai hari ini bertele-tele dalam merancang kemerdekaan kaum muslimin di Palestina. Nah inilah dari frame ini dulu sebetulnya, dan barulah dari frame ini nanti bisa masuk ke hal-hal yang sifatnya prosedural dan lain-lain sebagainya ya seperti jihad. Walaupun jihad sendiri nanti tidak bisa kita lakukan secara katakanlah secara serampangan ya, karena itu ada hukum fikihnya tersendiri. Jadi ada hukum fikihnya yang memang harus ditunaikan, harus diingat bahwa melaksanakan kewajiban, melaksanakan hukum taklifi itu ada hukum wad'inya, ada ketentuan hukum. Jadi dalam usul fikih itu suatu katakanlah suatu kewajiban ya. Nah itu kan ada hukum taklifi. Nah hukum taklifi itu adalah kewajiban secara langsung. Lalu ada hukum wad'i, yaitu ketentuan bagaimana menjalankan kewajiban ini. Nah, kita ini baru sebetulnya level ke hukum taklifinya ya. Nah, untuk prosedurnya, teknisnya membebaskan Palestina sebagai itu nanti ada hukum wad'inya itu. Ya misalnya ada hukum wad'inya itu ya kaum muslimin syaratnya itu harus bersatu. Terus juga kaum muslimin harus memiliki kekuatan malah ya timul wajib bila wajib. Tanpa bersatu, tanpa kekuatan kekuatan yang bisa menghalangi, yang bisa menghancurkan kekuatan fisik lagi, maka tidak akan sempurna membebaskan Palestina ya mau tidak mau kebersatuan umat dan kekuatan institusi politik global umat Islam pun juga harus diwujudkan. Misalnya kalau merujuk kepada kaidah ma'al-yatimul wajib illa wajib. Jadi yang paling pertama dan utama itu memahami dulu bahwa ini adalah kewajiban dari Allah. Bukan masalah kemanusiaan atau human right, bukan. Ini masalah kewajiban umat Islam. Gitu ya. Juga ini bukan masalah diplomasi yang enggak masalah, juga bukan masalah itu. Tapi kita harus memahami dulu dengan perspektif Islam, ini adalah kewajiban. Barulah selanjutnya kita bisa menempuh hukum wad'inya dulu seperti apa dan sebagainya, step by stepnya itu. Jadi mungkin itu. Jadi frame ini memang sangat sudut pandang ini sangat penting ya untuk menyelesaikan masalah. Karena kadang ada masalah yang justru kalau sudut pandangnya salah itu malah menimbulkan masalah yang berlipat-lipat lagi. Baik, alhamdulillah ya. Tadi memang meskipun kata fardu kifayah kita pernah sering mendengar, tetapi tadi kalau dibahas lagi dan jawaban tadi memang tidak sesimpel yang kita tahu ya, sesimpel yang kita bayangkan.
Apalagi berkaitan tentang ragam-ragam fardu kifayah yang mungkin kita hanya tahu sebatas mensolatkan jenazah saja. Tapi tadi ada hal baru di kitab tadi dikatakan untuk mengangkat seorang pemimpin. Itu pun termasuk fardu kifayah yang menerapkan syariat Islam. Mungkin nanti akan dibahas di bab-bab berikutnya berkaitan tentang fardu kifayah ini. Terima kasih Ustadz untuk apa yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu bagi para pemirsa, saya khususnya, umumnya untuk kita semua, dan semoga ilmu ini juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Yan dan Ustadz Dudun sebagai yang memiliki studio. Ya. Mudah-mudahan diberikan kebaikan semuanya. Baik, kita tutup acara kajian kitab Al-Fiqhul Al-Islami ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa akhirul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tan.